atas dua menindaki makanan yang ditemui. Aku makan aja deh begitu, berapa duit deh ya, lemper gitu nih, dimakan. Ada 20 biji misalnya dimakan atau dibagi-bagiin orang. Ini kan tindakan dia nih. Gitu. Ya, tapi wa ghurmihi, tapi dia ghorim, yang dihutang gitu maksudnya. Dia menjadi punya tanggungan. Dia berani makan dan dia punya tanggungan. Artinya pada saat dia makan itu makanan yang halal. Itu maksudnya. Beda kalau punya orang dia boleh nyolong, dia makan dosa begitu. Kalau dia makannya halal. Tapi dia wajib menanggung dari makanan basah tersebut yang dia makan. Ini bedanya dengan makanan orang boleh nyolong begitu. Ya nyolong kan wajib ganti dosa. Kali ini ya dia nggak makan dengan dosa. Karena dalam rangka daripada busuk, daripada basi, ya makan aja deh begitu. Santri Arba'in kita makan nih begitu. Ente tanggung ntar. Datang lewat orangnya. Berarti ente pada saat makan ente berhutang. Wajib mengganti itu makanan. Datang, ya Pak saya udah makan Pak, gitu. Pada basi, ya saya tanggung Pak. Oh enggak, saya ikhlas. Ya beres sudah kalau begitu. Ya. Atau dijual ini makanan ini. Udah saya jual aja deh. Jual wahifzi samani, dan menjaga uangnya. Ini saman artinya harganya, maksud menjaga uangnya dan menjaga harganya, artinya uangnya dijaga. Dijual jaga sampai datang untuk orangnya. Gitu. Ya kalau orangnya nggak datang-datang juga, ya sudah diumumkan setahun misalnya nggak datang-datang juga, ya sudah dipakai tuh duitnya, gitu. Tapi begitu, pada saat dia memakai uangnya halal, tapi pada saat nanti orang yang sekonyong-konyong datang, wajib ganti, gitu. Ya ini bagian yang kedua, yang tidak kekal. Tadi yang bagian pertama nih, luqotoh yang kekal, emas perak, itu diumumin selama setahun baru dipakai. Kalau di ya boleh dimakan, boleh dijual gitu. Sampai datang pemiliknya. Terus wasalisu dan yang ketiga mahaya pokok bi'ilajin fihi, sesuatu yang utuh dengan diproses padanya, baru tobi seperti kurma basah. Apa bi'ilajin apa? Dengan diproses. Oh iya, diproses ya, atau diobatin. Ilaj itu obat. Ilaj itu artinya dikasih, dikasih pengawet. Ya, bahasa kita dikasih pengawet. Ilaj itu dikasih pengawet. Ya, bisa diproses, bisa boleh. Ya. Baru kopi seperti kurma basah, wal-inabi dan anggur. Ya. Bayam ayu mafi hilmat bahatu mimbai ini wahid bin tamanihi. Maka dia melakukan sesuatu yang padanya ada kemaslahatan dari menjualnya atau menjaga harganya, atau tajfihi wahilihi, atau mengeringkannya dan menjaganya. Iya. Ilang zuhuri malikihi, sampai jelas pemiliknya. Ini yang ketiga. Jadi kalau bisa diawetin, awetin. Karutom seperti korma. Korma kan diawetin bisa. Ya jadi korma, karutom diawetin, diolah jadi korma kering. Itu korma itu tahan lama. Ya, atau al-inab dikeringin, diolah. Jadi apa namanya? Kismis. Ya. Apa namanya bahasa Arab kismis? Zabib. Ya, kismis itu zabib. Bukan kisah-kisah misteri, ya. Kismis, kisah-kisah misteri. Itu belum lahir kali ya, ada sinetron itu. Udah lahir belum? Buat ada lahir belum, Pan? Belum ya? Dulu ada kismis, kisah-kisah misteri. Belum lahir itu ya. Ada sinetron dulu begitu. Ya bisa diawetin, jadi bisa diawetin, kemudian ya inap itu diawetin, namanya zabib namanya, kismis. Rutop diawetin menjadi tamar, gitu. Ya kalau memang makanan yang kita jumpai juga pada saat ini sekarang kan sudah ada bahan pengawet. Ya ini bolu bisa diawetin nih. Ya kalau memang bisa silakan awetin. Tapi awetin juga nggak lama waktunya, paling sepekan. Kalau rutop, kalau tamar itu, ya kalau zabib itu berbulan-bulan dia. Gitu. Kita punya kismis taruh di toples gitu, lama dia.
atau korma. Kalau kita taruh di kulkas, lebih awet lagi. Nah, ini yang ketiga, yang bisa diolah, yang bisa difermentasi ya gitu, bisa diobatin, nah, itu bisa bisa ya, disimpan atau juga bisa ya dijual dan ya diambil harganya gitu. Ya. Terus ya sekarang yang keempat. Warrobi'u, dan yang keempat, mayahtaju ila nafaqatin kal hayawani, sesuatu yang butuh pada nafkah seperti hewan. Wa huwa qurbani, dan dia ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu keduanya, hayawanun la yamtani'u bi nafsihi, hewan yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri, min sigari sibahi, dari predator kecil, kawan seperti kambing, wa ajalin, dan anak sapi. Bahwa ai al-mutafitu, maka ia maksudnya padamu, mufayyarun fihi, dapat memilih padanya, Diberikan pilihan padanya, baina salah satu asya, di antara tiga macam. Oh, situ asya bunyinya. Ya, di kitab saya salah satu umurin. Ya. Jadi, nah ini yang keempat ini ya, dia mendapati luqata ini yang membutuhkan perawatan, membutuhkan nafkah, berikan perawatan. Ya, perawatan kan makan apa semuanya gitu. Nah, ini juga ada dua macam. Yang pertama binatang yang dia sama binatang buas kecil aja nggak bisa begitu, nggak bisa jaga dirinya. Kenapa? Ya karena dia kecil, kambing, ya otomatis sama macan tutul yang kecil juga kalah dia, gitu. Ya atau anak sapi, ya. Apa itu anak sapi bahasa ininya? Pedet dia. Ya betul nggak? Ya. Itu anak sapi, kan kalah macan tutul, binatang buas yang kecil. Nah ini yang pertama nih, gitu. Nah ini dia diberikan pilihan. Kalau ada yang dijumpai adalah yang didapati binatang kecil yang dia tidak bisa melindungi dirinya dari binatang buas, ya, yang kecil pula aja dia nggak bisa, apalagi yang besar. Gitu. Nah, diberikan pilihan nih yang dapat ini. Ya, terus Al-Quridi, memakannya, wawon ini sama ini, dan mengganti harganya, autatihi, atau meninggalkannya. iya, akliya wahun bisa nih makan dan ganti, ya ganti harganya, artinya harga mengganti uangnya begitu. Nah pada saat dia makan halal, ini maksudnya halal dia makan itu. Beda kalau dia boleh nyolong, dia makan haram dan wajib ganti. Ya tapi kalau luqata dia boleh makan, ya tapi wajib ganti, halal gitu. Autarkihi, atau ditinggalin, udah biarin aja deh gitu. Bila akan tanpa dia makan tuh binatangnya. Terus Bila aklim, dengan tanpa memakan, watatau wahi, dan sunnah infak yang lainnya, dengan memberikan perawatan atau infak padanya. Infak di sini maksudnya memberikan perawatan, berikan ya makan kepada binatang tersebut. Aubayaji, atau menjualnya, wahid ditamani, dan menjaga harganya. Nah, jadi ada tiga pilihan nih ya. Makan, ya, dan mengganti harganya. Dua, ya diamin. Tapi juga sunnah kasih makan begitu, jangan diamin doangan. Ya kasih sunnah kasih makan juga, berikan makan. Tapi dia nggak pelihara sunnah. Ya, di sini autarkihi wa tatawbil infaq alaihi. Ya artinya dia tetap memberikan makan, kasih makan tuh binatang. Tapi dia tidak mengambilnya. Jadi kasih makan binatang itu ya berpahala kita. Bukan berarti nggak ada pahalanya. Atau kita punya pohonan nih, pohonan kita makan codot, udah ikhlasin aja. Ada pahalanya nggak? Ada. Biar codot yang makan gitu. Dulu ada ulama. Dia ulama itu tangannya luka gitu. Kemudian sampai ada binatangnya biarin dimakan. Dibiarin dimakan. Ya, saya sedekah sama binatang nih. Sama binatang, sama kutu, sama ya ulet-ulet begitu. Kayak sampai kayak begitu. Ya.
Kalau kita kan nggak sabaran, udah kita sifatin tuh binatangnya, ya kumannya. Jadi merupakan kalau kita memberikan makan kepada binatang, niat kita memberikan sedekah sama dia, ada pahalanya. Ya, bukan berarti nggak ada pahalanya. Kita memberikan makan binatang hidup kan. Kan pernah dalam sebuah hadis dijelaskan itu seorang perempuan, ya apa namanya, yang ya dia sebagai seorang pelacur, kemudian dia melihat ada anjing kehausan, gitu. Ini anjing sangat perlu dengan minum, tapi ada air di bawah, nggak mungkin dia ke bawah itu anjing, dia jatuh nggak bisa naik lagi. Itu orang perempuan yang turun ambil pakai sepatunya, ya sepatu yang bukan model kebuka belakangnya, bukan slop, tapi sepatu yang ketutup begitu. Ambil, minumin tuh pelacur tersebut. Dengan sebab begitu, itu pelacur masuk surga. Dengan sebab pernah mengasih makan, pernah memberikan minum kepada binatang anjing. Gitu. Beda di kalangan kita, kalau lihat anjing nggak ada di kampung, diapain? Habis diudak-udak, disambitin. Nggak boleh, ya nggak boleh. Itu. Ya kalau ada anjing yang sembarangan, ya omelin pemiliknya. Ya binatang kan nggak punya akal dia. Gitu. Nah ini yang kedua, tinggalin, kasih makan, atau dijual tuh kambingnya itu, wahifzi samani, dan jaga uangnya. Harganya tuh dijual berapa duit? Ya 2 juta atau 1 juta, jagain tuh harganya, jagain maksud jagain uangnya. Ila zuhuri maliki, sampai nampak pemiliknya. Nggak datang juga setahun, ente pakai duitnya boleh. Gitu. Itu yang pertama, binatang yang tidak bisa mencegah dirinya dari binatang buas kecil. Nah sekarang yang kedua. Wasani, dan yang kedua, hayawanun yang tad'u bi nafsihi, hewan yang dapat menjaga diri insighari sibai, dari pada kecil, kaba'irin wa kharasin, seperti unta dan kuda. Bakin wajadahu al-mutaqitu, maka apabila menemukannya besok di dalam tanah lapang, tanah pasir, tanah sahara, kalau kamu maka dia dapat meninggalkannya. Waharuma iltiqatuhu bitamaluki, dan haram mengambilnya untuk memiliki, untuk HM milik. Walau akhadahu walau akhadahu bitamaluki waminahu, seandainya ia mengambil untuk hak milik, maka ia menggantinya. Wajib menggantinya. Wakin wajadahu al-mutaqitu, dan seandainya menemukannya bil khotori, di tanah pemukiman, bahwa mukhayyarun, maka dia diberikan pilihan bainal asya'i salasati, di antara 3 macam biji padanya, wal muradu salah satu, dan yang dimaksud dengan 3, wal muradu salah satu sabiqatu, dan dimaksud dengan 3 pembahasan yang lalu, fima layam tanu, pada hewan yang tidak dapat dijaga diri. Ya, jadi kalau binatangnya besar, onta, kuda, ya kan masih bisa dia melawan binatang buas. Kuda ditendang tuh, macan tutul. Ya kelenger, ditendang. Macan tutul kan berani kan rame-rame. Kalau sendiri nggak berani dia sama kerbau atau sama kuda, nggak berani dia. Gitu. Kalau rame-rame dia berani itu. Gitu. Tapi kalau apa namanya face to face, nah bahasanya face to face. Kalau hadapan, rada takut juga itu dia, gitu. Paling dari belakang dihajar sama kakinya, ditendang sama kuda. Gitu. Nah, apa namanya? Nah, kalau itu didapati di tanah lapang, ya jangan diambil. Ya, biarin aja. Orang dia bisa kok menjaga dirinya. Jadi wajib tarku, wajib malah meninggalkan, biarkan. Wa harubal tiqatuhu litamalluk, makan haram mengumutnya untuk dimiliki, ya. Walau akhadhu litamalluki dhaminahu, kalau dia ambil juga tuh untuk dimiliki, maka dia wajib menggantinya. Nah, beda kalau dia dapatinya fil hadar,
Kalau dia dapatin di perkampungan, di perumahan, di komplek, ini hadar itu perkampungan, perumahan di komplek bahasa sekarangnya. Nah, ini mukhayyar bainal asya' as-salasafi. Ini diberikan pilihan yang 3 tadi itu. Ya aklihi wa gurmi samanihi au tarkihi ya wa tatubil infaq alaihi au bayi wa hifzi samanihi, atau menjual dan menjaga harganya. Berikan pilihan tuh. Kalau dia ada di hadar, seperti binatang la yang tanihu binafsihi min sighari sawa, seperti itu, karena didapati di komplek ya. Nah ini ya, jadi luqatah dari pembagian ini ada 4 macam. Ada yang dawam, ada yang ya tidak dawam, artinya nggak awet ya, rusak kalau nggak diambil. Yang ketiga yang bisa diobati ya. Nah kemudian yang keempat ini luqatah yang membutuhkan nafkah, perawatan, butuhkan pemeliharaan. Nah, ini juga ada 2 macam. Jadi itulah macam-macam luqatah ya. Luqatah ya, luqatah ya, luqatah, barang temuan. Nah, sekarang fi ahkamil laqiq. Lanjut. Faslun fi ahkamil laqiq. Pasal dalam menjelaskan hukum-hukum anak temuan. Iya. Anak terlantar. Wahwa dan dia laqiq sobiyun manbudun, anak kecil yang terlantar, laka filalahu, tidak ada pengurus baginya. Min abid, dari bapak, atau jadid atau kakek, atau mayakumu maqamahuma, atau sesuatu yang menempati kedudukan keduanya. Iya. Wayul haku bisobidi, dan disamakan dengan anak kecil, kama qala ba'duhum, seperti mana berkata sebagian mereka, al-majnunu al-baligu, orang gila yang balik. Wa idza wujida laqisun, apabila didapati anak pelantar, bermakna maskukin dengan arti anak yang ditemukan di toriki, di pinggir jalan, fa'akhudahu minna, maka ia mengambil Fa'akhdhu, maka ia mengambilnya di torik tersebut. Wa tarbiyatuhu, Dan merawatnya, mendidiknya, wa kafalatuhu, dan menanggungnya, wajibatun, itu wajib, al kifayah, fardu kifayah. Iya, wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau ada orang anak kecil yang terlantar, ada orang gila, ini sebenarnya wajib kifayah ini. Ya wajib kifayah. Kalau semua orang pada biarin, dosa semuanya. Beda ya, nyawa binatang dengan nyawa manusia. Beda. Allah sudah katakan walaqad karramna bani Adam. Jangankan hidupnya, matinya saja bani Adam itu Allah hormati. Ya, jadi jangankan hidupnya, matinya saja Allah hormati. Maka kalau nyawa itu, misalnya nih kerbau kecebur sumur, udah biarin dah. Kalau memang susah juga, udah uruk aja dah sumurnya. Tapi kalau orang yang kecebur sumur, bagaimanapun caranya, diangkat. Nah, itulah bedanya nyawa manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah, sungguh kata Allah, sungguh telah kami muliakan bani Adam. Jangankan hidupnya, matinya saja dihormati. Makanya orang kalau ke kuburan itu jangan injak kuburan, nggak boleh, haram. Itu. Apalagi nongkrong di atas kuburan, uncang-uncang kaki sambil ngerokok, nggak boleh, haram. Banyak yang begitu. Banyak orang nongkrong, dia duduk di bacaan apa namanya? Kalau kita nyebutnya apa tuh? Bacaan kuburan tuh apa namanya? Nisan ya, duduk di nisannya, nongkrong diduduki sambil ngerokok, haram. Ya. Dan bahkan dikatakan orang yang melakukan begitu tuh namanya orang munafik. Gitu. Untung aja dalam bahasa nggak teriak. Kalau udah teriak kabur tuh orang. Lu gak tahu gua lagi disiksa gitu ya. Enak-enakan ngerokok.
Enak-enakan berduaan begitu ya. Haram. Jadi nggak mau dibiarkan anak kecil ataupun anak yang besar tapi dia majnun, dia gila. Nah, ini wajib kifayah. Lanjut. Apabila tahu ba'dun, maka apabila menemukannya sebagian mimman wa ahlun dari orang yang dia membahas dan laki-laki untuk merawat anak kata tersebut. Ya, mimman huwa ahlun, memang dia ya orang yang ya layak untuk memungutnya, ya pemerintah. Memang kalau kita yang mungut orang gila, ya galakan dia. Kita takut, begitu kan? Nah, ada orang yang ini. Jadi pemerintah wajib ya pungut ini orang gila ini, ya dimasukkan ke tempat perehaban, ya dipelihara. Itu orang gila kan perlu makan juga, gitu. Bahkan kadang-kadang orang gila ya sama yang lainnya, tapi kalau sama perempuan cakep sama duit masih tahu juga tuh dia. Gitu. Mana perempuan cakep digodain ya sama duit, tahu juga mau dikasih gitu. Ada aja ya orang gila tuh gitu. Nah, jadi kalau sudah ada mungut ya saqatal ismu anil baqi, gugurlah dosa itu dari semua yang lainnya. Terus Wa illa yutabihu ahadun aklimal jami'u, maka apabila tidak memungutnya salah satu orang pun, maka berdosalah semuanya. iya, kayak sholat jenazah ya, nggak ada nyolatin, semuanya dosa satu kampung. Itu. Nah ini nggak ada mungut, semuanya dosa. Itu. Terus. Walau alima bihi wahid faqat, maka seandainya hanya seorang saja yang tahu, maka ayyada alaih, maka berdoa. Iya, jadi fardu ain, jadi wajib buat dia. Dia doang yang tahu. Ini orang yang hilang, ini anak kecil. Ya, nggak ada bapak, nggak ada bapaknya, nggak ada kakeknya. Itu wajib buat dia. Itu. Terus Wajibu fil asah, yang wajib pada kal asah al-ishhadu ala iltiqatihi, mengangkat saksi atas temuan anak tersebut. dia mempersaksikan al-tiqatihi, atas ya pemungutannya dia, pengambilan dia itu. Dia wajib dari saksinya, saksikan ya ini anak ini saya ambil, saya rawat begitu. Jadi mempersaksikan. Terus Wa syara musannif wa lisanil mutakidi, dan musannif mensyaratkan dengan syarat orang yang memenuhi dikauli dalam ucapannya wala yuqarru laki itu, dan tidaklah diserahkan anak lantar tersebut bila dijadi aminin, kecuali dengan orang yang amanah, Farid orang merdeka, muslimin orang muslim, rasyidin orang yang cerdas. iya ya, jadi harus berdasarkan pada orang yang tersebut ya, orang yang amanah, orang yang muslim ya, orang yang rasyid, yang cerdas ya, yang bisa mengarahkan gitu. Terus Bagi ujida ma'ahu ay laqiti, maka apabila didapati bersama anak terlantar tersebut bahlun fadohada anfaqa alaihi hakimu bidu, maka berinfak atasnya seorang hakim dari harta tersebut. Walayun fikul mutakitu alaihi minhu, dan tidaklah memberikan perawatan orang yang menuin atasnya dari harta tersebut. jadi fa'in wujida ma'ahu, apabila ditemui bersama ini anak kecil, ternyata dia ada bersamanya malun, bawa duit banyak, dia bawa duit nih ya, hebat juga anak kecil nih, bawa duit ya. Bapaknya nggak ada, kakaknya nggak ada ya. Dia mutahayyir, dia bingung nih, nggak ada yang merawatin. Anfaqa al hakim, maka hakim tuh yang menginfakkan, artinya mengalokasikan duitnya itu untuk kebutuhan dia. Gitu. Anfaqa alil hakim minhu. Wala yunfiqul mutaqitu alaihi minhu illa bi'idznil hakim. Dan jangan orang yang mungut tuh yang menggunakan duitnya untuk menafkahi, untuk membiayai untuk dirinya gitu. Jadi anfaqa di sini artinya memberikan
Dia mengalokasikan uangnya, menggunakan uangnya untuk kebutuhan dia nih. Gitu. Nah, kalau orang yang mungut, ada duitnya nih orang yang dipungut, nggak boleh. Kecuali harus dengan izin hakim. Pak Hakim, dia bawa duit nih 10 juta. Duitnya saya gunakan untuk ngerawatin dia nih. Nah, itu. Ya. Wa ilam yujad mau. Wa ilam yujad ma'ahu ayla fiti, dan seandainya tidak didapati bersama anak lantar tersebut malam suatu harta, panafaqatuhu, maka nafkahnya kainatun ada di baitul mali, di baitul mal. Iya, yang tanggung baitul mal. Kalau sekarang basnasnya baitul mal yang tanggung. Ini orang anak kecil nih, gak ada ngerawatin, gak ada bapak ibu juga ada, apa juga ada, dirawatin. Nah, ini nafkahnya dari baitul mal. Gitu. Jadi kalau dia punya duit, hakim yang menggunakan uangnya untuk keperluan dia, bukan si multakid. Multakid boleh, tapi dengan izin hakim. Di pemerintah lah kalau bahasa sekarang kita ini. Nah, kemudian apa namanya? Kalau ini nggak ada, ya kainatun fi baitil mal. Ya. Terus? Ilam yakun lahu malun amun, jika tidak ada baginya harta yang umum, kalau waktu seperti mata wakaf, ala nukhoto, atas anak-anak kandungan. Iya, artinya dia nggak punya uang apa namanya, uang yang secara umum yang berlaku di apa namanya, berlaku digunakan di tempat tersebut. Gitu. Maka itu ya seperti dia, ya seperti wakaf kepada orang-orang yang dipungut yang lain, artinya ya ditanggung oleh pemerintah dia. Gitu. Ya memang dia nggak punya uang yang nggak berlaku. Ilam yakun lahu malun amun. Nah ini laqit, ya. Laqit itu orang, anak yang ditemukan. Luqotoh, barang temuan. Laqit, orang, ya. Nah. Jadi kalau nemuin barang-barang itu jangan dibilang, woi rezeki nih dapat handphone. Jangan. Ya. Nah, ada caranya itu ya. Sudah kita bahas. Sekarang banyak orang gitu. Tinggalan handphone, tinggalan jam. Balik lagi udah nggak ada. Handphone saya sini mana tinggalannya? Udah nggak ada. Gitu. Yang nemuin udah mengatakan rezekinya. Ya, jam. Sekarang apalagi handphone, kita sebentar udah langsung hilang. Masya Allah. Saya waktu umroh kemarin tuh, ya tahun kemarin November, handphone jatuh, lupa gitu. Karena nama laskar, gak boleh duduk sini, duduk dalam-dalam gitu, pindah. Jatuh, astagfirullahaladzim, hilang handphone. Aduh, data banyak banget lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah, saya tanya laskarnya, mana ada handphone saya jatuh gitu. Oh iya tadi disimpan nama ini, alhamdulillah. Ada tuh balik, ya itu yang betul gitu, disimpan gitu. Diamanin, ambil, disimpan, jagain. Bukan ambil dimiliki. Ya memang karena sama orang umrohnya, umroh kan melihat ibadah, biasanya mayoritas orang apa namanya tidak mau melakukan, yang mengambil yang bukan haknya. Itu yang benar begitu. Ya, di kampung kita handphone ketinggalan udah langsung hilang, udah langsung raib. Ya selesai masalah luqotoh. Sekarang ahkamul wadi'ah. Wadi'ah, titipan. Siapa yang baca? Apa? Ente terus. Habisin. Ayo habisin. Faslun fi ahkamil wadi'ah. Pasal penjelasan hukum-hukum barang titipan. Dia fa'ilatun min wadda'a dadarokan. Wadi'ah berwazan fa'ilah dari kata lafaz wadda'a dadarokan, apabila dia meninggalkannya. Watut laku lughatan, dan digunakan secara bahasa ala syai'in mawdu'i, atas sesuatu yang dititipkan. Inda ghairi sahibi, di sisi selain pemiliknya, berhenti untuk menjaga. Watut laku syar'an, dan digunakan secara syariat ala akadil muqtadi bil istihfadhi, atas akad yang menetapkan untuk penjagaan. Wal wadi'atu amanatun, dan
wadiah itu suatu amanah di yadil wadiah pada orang yang dimiliki. Wajistahabu buku luha dan disunahkan menerima wadiah liman qoma bil amanati fiha bagi orang yang mampu dengan menjaga amanah dalam wadiah tersebut. In kana tama ghairuhu jika ada di sana selainnya, wa illa wajaba qabuluha dan jika tidak ada maka wajib menerima wadiah tersebut karena atalokahu jampun sebagaimana memutlakannya para ulama. Ya, jadi wadiah itu sebuah namanya amanah. Amanah, wadiah itu amanah, amanat. Ya. Tanda orang munafik itu idza tumina khana. Apabila diberikan amanat dia khianat. Nah, orang yang mengkhianati amanat itu munafik namanya. Munafik fi'li, ya, munafik. Banyak orang muslim itu yang diberikan amanat tapi dia khianat. Itu namanya munafik, dia munafik fi'li. Nifaq fi'li. Nah, kalau amanat itu ya diserahkan kepada kita, yustahabu qabuluha, maka sunnah untuk menerimanya. Liman qama bil amanah fiha, bagi orang yang bisa menjalankan amanah. Ente ngaca diri begitu, saya bisa menjalankan amanah ini, cuman jaga dan saya punya berangkas kok, insyaallah saya sanggup. Jadi orang itu mengaca dirinya, sanggup atau tidak dia menjalankan amanah, bukan karena ya urusan mau tidak mau urusan duniawi, tapi dia mau atau tidaknya karena dia tahu diri begitu. Saya kalau diamanatin duit itu udah habis duit teman saya dah, ya bisa nerimanya nggak bisa ulangi ketika diminta begitu. Jadi orang tahu diri itu, atau dia bisa jaga amanat, tapi nggak boleh orang samping itu nggak boleh ngelihat di rekening, dilihat ada duit, pokoknya main minta aja. Padahal kan belum tentu itu uang saya. Wah repot dah kalau udah sama teman saya deh. Apalagi di lemari dicomotin mulu dan misalnya gitu kan. Ya, itu. Nah, kalau orang yang bisa menjaga amanat dia ngaca diri sunnah. Insan ma ghairuhu, apabila di sana ada yang lain lagi yang bisa menjaga amanat juga. Dia bisa, orang lain bisa. Dia bisa. Orang lain bisa, maka dia bisa itu dia sunnah menerimanya. Ya, orang berikan amanat kepada si A bisa. B juga ada tuh orang lain, dia juga biasa menerima amanat misalnya, atau bisa menjaga amanat. Ada lagi orang lain. Ini si A ini sunnah menerimanya. Kenapa? Karena ada si B, gitu. Nah, tapi wa illa kalau nggak ada, si B nggak ada, cuman dia doang nih, ya, cuman si A doangan yang dapat menjaga amanat, wajib qabuluha, maka wajib dia menerima amanat. Sebab kalau diserahkan kepada si B, wah repot. Uang dia bisa habis. Atau berikan amanat kepada dia, repot, hancur negara. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sah. Apabila itu amanat diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Ente nih misalnya, ini kita bicara melenceng dikit nih misalnya. Ente diangkat nih menjadi ketua masjid misalnya. Gak ada lagi yang bisa kecuali ente nih. Ya, bisa merawat masjid. Ente nggak terima, akhirnya jatuh pada tangan orang, hancur tuh masjid. Ya, orang-orang Wahabi lah, orang pada masuk suruh rusak. Ada dosa ente. Gitu. Tapi kalau ada orang lain, maka ente wajib tuh menerimanya tuh. Kalau ente nggak terima, maka dosa. Kalau ada orang lain lagi yang bisa menerima, boleh ente tolak. Sebab sunnah, udah dia aja, gitu. Saya sih bisa, cuman dia bisa juga, dia saja gitu. Saya serahkan dia. Itu sunnah. Boleh menerimanya. Sunnahnya diajukan untuk menerimanya. Itu kan ibadah. Gitu. Tapi kalau nggak ada orang lain, wajib untuk menerima. Jangan sampai ini urusan jabatan dipegang sama dia hancur. Ente nolak, dosa. Nah, sama juga begitu ini. Amanat, ente nolak, akhirnya dikasih sipulan amanat, hilang tuh motor dia. Gitu. Nah, itu dosa. Ya, terus. Qala Syaikhullah berkata Imam Nawawi dalam karangannya Kitab Allah,
Asliha seperti kitab asalnya Raudhah itu kitab wasit. Wahada makulun, dan buku ini dipahami ala asal kohuli atas asal penerimaan duna ikhtilafi manfaatihi, bukan merusak manfaatnya, wahil sidi dan menjaganya adana secara gratis. Wala yadmanu, dan tidak mengganti al-wadi'u orang yang dititipi al-wadi' anda akan barang titipan tersebut illa bitta'ati, kecuali dengan sokok Iya. pada wajah tersebut. Wa suwaru ta'addi kathiratun madkuratun, dan gambaran ceroboh itu banyak disebutkan fil mutawwalati pada kitab-kitab yang panjang lebar. Ya, yang panjang-panjang kita panjang maksudnya. Waktu kitab-kitab tebal gitu ya. Fil mutawwalat, kitab-kitab yang panjang-panjang, besar-besar, maksudnya yang gede-gede. Ini kan kita dianggap kita kecil. Fathul Qarib ya, takrib. Ya. Kecil aja belum tuntas juga kita baca. Nah, jadi wadiah itu apa namanya? Ya. Dia wajib menerima dan wajib menjaganya. 5, wajib jaganya, tempatnya layak. Mobil ya taruh di garasi. Motor taruh di garasi. Duit taruh di mana? Di lemari berangkas. Jam taruh di mana? Di lemari, di berangkas, begitu. Jangan jam taruh di garasi, terbalik ya. Motor taruh di dalam. Salah. Masa motor taruh dalam ruangan tamu? Banyak orang taruh motor taruh ruang tamu. Iya, banyak. Itu sebenarnya nggak bagus tuh. Motor taruh ruang tamu nggak bagus. Ya. Najis kemana-mana itu. Ini bukan hanya orang awam, ustadz masih banyak yang begitu. Ya mungkin karena rumahnya petakan kali ya. Cuma petak doang, motor nggak bisa taruh di luar, taruh di dalam, masukin. Jangan. Ya. Awalnya saya tadinya motor saya taruh di dalam. Tapi saya tatakin tuh. Saya pakai kertas dulu buat jalan motor atau terpal. Dalam hati saya repot-repot, tahu udah taruhnya di garasi. Ya, penting kita udah tawakul, udah tawakal, terus kita gembok. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang dan mudah-mudahan seterusnya ya gak hilang begitu. Ya walaupun tuh banyak itu di kampung saya tuh cepat banget hilang motor. Maghrib hilang motor. Cepat. Alhamdulillah, saya pikir alhamdulillah gitu. Ya, sampai sekarang dan mudah-mudahan seterusnya begitu. Gak hilang kendaraan, motor ada 3 di depan dalam rumah. Ya ada mobil juga ya. Gitu kan. Ya garasi ya sudah kita gembok. Ya, tapi kan kelihatan juga tuh dari luar. Ya garasi terbuka. Ya jangan taruh di dalam. Kotor kemana-mana, najis kemana-mana jadinya. Ya. Saya melihat ya Allah yarhamu alim syafi'i hadami. Kalau waktu saya arba'in itu kan suka jemput gitu kan. Jemput beliau dari rumah untuk ngaji ya, pengajian beliau. Karena pada saat pelajaran beliau itu beliau kalau pas turun di mau naik ke rumah, beliau buka sendalnya, nggak dinaikin ke atas gitu. Saya perhatikan juga diambil dari dalam, taruh di bawah, pakai yang begitu, yang benar begitu kan. Jangan sendal dinaikin ke dalam. Ya kan sendal kan nggak punya mata. Apa aja diiles, tahu diiles. Bahasa Betawi itu iles, diinjak ya. Ya tai kucing, tai apa gitu kan. Dibawa ke dalamnya, najis kemana-mana. Maka itu kalau ada pengirim paket tuh ke rumah tuh, kadang-kadang tukang paket main nakai teras. Kalau saya lihat ya ada basah-basah, saya bilang, Mas, diam dulu mas. Ya, perlu dibayar? Iya, saya bayar. Ya, saya bayar. Bentar, sambil air, saya kucurin dulu, biar dilihat tuh. Besok-besok jangan naikin ya, dia bilang begitu. Saya marahin, tapi saya kasih lihat dulu, saya siramin. Gitu. Jangan sembarangan naikin teras. Saya bukan karena apa-apanya, karena najisnya saya nggak mau begitu ya. Bilang begitu. Oh ya maaf gitu. Jangan main naik-naik aja.
Jadi saya marah sekali kalau orang naik sendal itu ke teras rumah saya marah sekali. Nah, jadi kalau yang namanya wadiah itu taruhnya sesuai. Jam di lemari, uang di lemari, begitu. Motor di garasi, gitu. Nah kalau seandainya terjadi kehilangan, jam tuh taruh lemari, ada pencuri ambil tuh, nggak wajib ganti. Gitu. Uang taruh di lemari, diambil pencuri, nggak wajib ganti. Kenapa? Orang sudah ditaruh di berangkas, gitu. Nah kalau uang atau jam ditaruh di luar, ditaruh di garasi, itu kan bukan tempatnya. Itu namanya ta'addi, ya. Ya artinya teledor dia. Ya artinya ada apa namanya? Ya ta'addi, gitu. Artinya ya terlena dia, terledor dengan titipan tersebut. Wajib ganti ya kalau yang begitu. Nah ini yang dikatakan ta'adi ini, waswaru ta'adi katsira mazkur. Ya diantaranya coba. Minha diantaranya ayu di al-wadi'ata inda walihi bila idnin minal maliki, bahwa dia menitipkan barang titipan tersebut di sisi orang lain tanpa adanya izin dari pemilik, walau udhra minal wadi'ah, dan tiadanya udzur dari orang yang dititipi. Iya. Anjudi al-wadiyata inda ghairi bila iznin minal mali. Dititipin lagi pada orang lain. Dia mendapat titipan lagi orang lain. Itu namanya ta'addi namanya. Ya, wala udri minal wadi, dan gak ada uzur. Dia gak ada uzur. Mungkin kalau ada uzur misalnya, ya dia mau pergi, ini motor taruh garasinya, maka titipin lagi pada orang lain. Ini ada uzur kan? Gitu. Ada uzur. Dia mau pergi lama. Ya. Gak ada orang di rumah. Itu uzur. Ini gak ada uzur. Nah, itu ta'addi namanya. Motornya hilang, ya, dititipin pada orang lain, padahal dia gak ada uzur, dia wajib ganti. Itu. Atau dititipin pada orang lain, kemudian orang lain kerja hilang. Ini orang yang menerima titipan pertama yang wajib ganti. Ta'addi dia, wajib ganti. Itu. Terus. Waminha, dan diantaranya juga ayan mulaha, bahwa dia memindahkan wadi'ah tersebut min mahilatin dari satu kampung, audarin atau satu rumah, bila ukhra pada rumah yang lain atau kampung yang lain, dunaha selainnya, filhir di dalam penjagaan. Iya, filhir dan penjagaan. Ya ayan kula fi min mahallatin ila audarin. Dia pindah ini dari tempat atau dari rumah ke tempat yang lain di dalam penjagaannya itu. Ya, atau dipindahin. Ya tadi tuh yang saya katakan tuh, emas taruhnya di garasi, ya duit taruh di garasi, ya kan hilang, orang lihat, gitu. Orang lihat ada duit di garasi, ya diambil, orang coba, bukan tempatnya. Nah itu kalau ditaruh situ hilang, maka wajib mengganti itu al-wadi, termasuk dia ta'addi. Terus. Wa qaulul muda'i, dan ucapan orang yang dititipi difahidah dengan membaca fathah maqbulun fil qadhiha alal mudi'i, diterima dalam mengembalikannya atas orang yang menitipkan, dikasih dengan dibaca kasrah dal, wa alaihi, dan atasnya ail wadi'i, maksudnya orang yang dititipi, ayyafadhaha bihir zibitihah, bahwa ia menjaga wadiah tersebut dalam penjagaan semisal wadiah tersebut. Fa'in lam yaf'al domina, maka apabila dia tidak melakukan hal tersebut, maka ia menggantinya. Iya, jadi dia sudah jaga fi hirzi mislaha, yang sewajarnya dijaga, diberangkas begitu. Nah, kemudian dia sudah jaga itu, kalau dia sudah pulangin, berarti maka yang diterima omongan muda. Yang muda ini orang yang dititipkan, wadi, sama dengan muda, wadi, gitu. Jadi wadi itu isim maf'ul, buat muda, ya muda itu isim maf'ul kan, ya mudi, auda yudi, bahwa mudi, muda isim maf'ul, atau bisa juga wadi, jadi wazan fa'il, ya. Qatil, ya maktul, ya kan, qatil. Qatil itu artinya orang yang qatil, ya pembunuh. Qatil artinya maktul, yang dibunuh. Ya, wadi wadan fa'il, yakni orang yang menerima titipan, yang dititipi.
Nah, kalau dia sudah jaga di tempatnya nggak wajib ganti. Tapi kalau seandainya kata dia, ya jaganya bukan pada tempatnya, dia wajib ganti. Nah, kalau dia sudah jaga pada tempatnya, dia mengatakan saya sudah pulangin. Nah, itu diterima omongannya. Udah kagak dapat, nggak dapat upah, masih disalahin aja, dituding-tuding, ulang-ulangin, dibilang nggak ngulangin, ya kan orang kalau begini nggak mau terima amanat, gitu ya. Oh, dia menerima amanatnya sudah ngaca, dia orang yang amanah, gitu. Nah, ketika dia mulangin ya memang benar-benar dia sudah pulangin. Ya, ini bukan hak saya pulangin. Terus. Wa idza tuliba biha, dan apabila diminta dengan wadiah tersebut, maksudnya al-wadi'u bil wadi'ati, maksudnya orang yang dititipi diminta membalikan wadiah tersebut, falam yukhrijha, lalu si wadi tersebut tidak mengembalikan wadiah, tidak mengeluarkannya, mal qudrati, padahal dia mampu atas mengeluarkan tersebut. Hatta talifat, sehingga rusak barang tersebut. Mana jam saya? Ada. Saya minta dong. Iya. Ya, tidak keluarin sampai rusak tuh jamnya, wajib ganti. Gitu. Orang dia udah minta, kasih lah orang yang itu. Gitu. Domin wajib ganti. Terus? Wa in akhara ikhrajaha li'udhrin lam yadman. Maka apabila dia menunda mengeluarkan wadiah tersebut karena adanya uzur, maka tidak mengganti. Iya, lain lagi. Mana jam saya? Ya ada. Saya sholat dulu ya, gitu. Orang lagi mau sholat minta titipan begitu. Buru komat ntar, gitu kan? Atau ketinggalan saya sholat. Pas dibalik sholat, jamnya dicolong orang, nggak wajib ganti. Ya, karena uzur dia. Ya. Ente sih tadi saya minta, malah pergi ke masjid. Ya akhirnya jam saya keburu orang, tolong ya, karena ada maling, tahu ente pergi ke masjid. Yang ngomelin yang salah ya. Ya. Emang kita suruh ke masjid kok buat sholat gitu. Lu ngapa titip sama gua kan begitu kita balikin ya. Ngapa titip sama saya ya. Emang saya doyan ke masjid ya gitu. Ya. Nah, ini uzur termasuk. Ya orang minta titipan, orang mau pergi ke masjid gitu. Atau dia lagi sakit ya. Dia lagi sakit. Dia bilang ya ntar saya ambil gitu. Saya lagi sakit ini gitu. Saya keluarin ntar saya kasih. Keburu hilang. Itu kan termasuk uzur. Ya. Nah itu apa namanya? Ya lam yadman, ya dia tidak wajib ganti. Kitabu ahkamil faraidi wal wasaya. Ini ketemu lagi di faraid. Apa-apa nanti jadi ya kita baca juga apa namanya? Mawaris. Nah, ini juga baca ini. Enak nih malah. Ya, mantap jadinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.